jaga kesehatan, protokol ya meskipun liburan dan lain-lain. Saya pingin juga nanya-nanya ya satu-satu. Tapi nanti aja sambil cerita, sambil tanya, sambil apa ya. Kita juga dulu perkenalan belum dilanjut ya. Mudah-mudahan sebelum UTS nanti saya sempat buka buku kelasnya. Nanti saya tanya ya secara khusus di sesi kapan gitu. Sudah saya buka-buka, nanti saya absen lagi sekali. Ya. Nah, tapi saya nanya ya karena ada datanya. Lanjutkan dulu pertemuan pertama kita sudah kenalan. Baik itu teman-teman ya. Nah kemudian tadi di bahan saya sudah upload modul komitmen. Nah, ini juga saya sedang edit juga sebetulnya sambil teman-teman saya minta menunggu tadi, saya juga ngedit modul bendahara ya dari diskusi kelas D4 ya. Nah itu saya baru potong-potong. Kan kalau kelompok itu, nah saya belum lihat semua ya. Mudah-mudahan kelas 58 juga hasil diskusi kelompoknya, videonya termasuk sudah bisa diupload ya, di folder Google ya. Nah itu nanti silakan kalau yang belum diupload bisa segera diupload. Jadi saya lebih enak ternyata memang kalau saya yang rekam, saya ngedit juga itu lebih lama. Nah tapi kalau yang rekam mahasiswa, kemudian mereka sudah tambahin sedikit yang mereka bisa, saya nyetel saja sekali, kemudian saya masukkan ke editor yang kira-kira menurut saya perlu dipotong. Saya tinggal potong saja, gitu ya. Jadi tapi kayak intronya di depan sudah ditambahin oleh mahasiswa, musiknya sudah ditambahin oleh mahasiswa, itu lebih memudahkan, gitu ya. Jadi saya tinggal motong-motong menurut saya bagian yang tidak diperlukan. Itu pun dari mahasiswanya 50 menit itu hampir 1 jam. Mudah-mudahan dari saya sudah dipotong-potong tinggal 40 menit. Itu yang modul bendahara, nanti segera kita upload ya. Nanti tunggu saja dicek ya di YouTube. Nah makanya kalau jadi subscriber sih sebetulnya otomatis ada notifikasi ya. Ininya, apa namanya, kalau ada yang baru di-upload. Dulu saya strict masukin YouTube itu tidak boleh lebih dari 10 menit ya. Jadi potong kalau 30 menit bagi 3. Lama-lama malas juga. Kayaknya kalau mau belajar sih nggak apa-apa kan 30 menit ya tinggal dipotong. Kalau memang nonton itu katanya kalau nonton di online begini waktu apa namanya produktifnya itu ya sekitar 10 menit lah gitu ya, tidak tertarik lagi. Cuma kalau itu kita ini membuat kita repot sendiri harus editnya, kan kita ini bukan profesional editor gitu ya, jadi pekerjaan kita intinya kan dosen menjelaskan gitu. Kalau ditambah ngedit harus maksimal, harus perfect juga, aduh kayaknya terlalu berat ya, makan waktunya luar biasa ngedit ini. Nggak tahu kalau sudah profesional mungkin cepat mereka ya. Tapi yang namanya ngedit video ya, menurut saya seprofesional apapun dia tetap makan waktu ya. Di di apa namanya, di publish itu ya, render ya, di render itu juga pasti secanggih apapun laptop ya berat ya, pasti makan waktu lama. Nah itu kan kalau ngedit-ngeditnya sih tinggal potong-potong-potong, tapi sesudah disatukan lagi itu kan harus kita tunggu. Itu lumayan. Nah jadi sekarang adalah seadanya, karena saya juga melihat beberapa ternyata yang course panjang itu, ya mereka juga tidak peduli itu ada batasan 10 menit itu ya. Masukin aja semua, ada yang 2 jam course itu. Nah kenapa? Karena yang penting isinya. Isinya kalau dianggap penonton itu bagus ya, berapa lama pun pasti mereka, oh ada pause ya. Kalau memang lelah ya tinggal di pause dulu, dilanjutkan berikutnya. Jadi kita
sekarang orientasinya ke ya kalau memang yang nonton itu merasa ada manfaatnya kan berapa lama pun pasti akan ditonton. Itu sih jadinya sekarang mohon maaf panjang-panjang ya ininya waktunya. Nah, mari kita lihat ya. Saya mulai saja dengan pembahasan PMK 159. PMK 159 2018 tentang sakti ini itu ada revisinya ya. Kalau ini kan piloting pelaksanaan sakti. Nah, nanti revisinya juga perubahan atas PMK 159 tentang namanya sama tetap masih piloting atas penerapan sakti ya. Nah, kalau teman-teman juga sudah menyimak video saya yang satu lagi, yang PMK 154 ya, 2016-2017. Bisa ngecek, cuma takut lama. Nanti dipastikan saja ya. Itu SPAN ya, tentang SPAN 2016 mungkin. Nah, tapi PMK 154 itu perubahan atas PMK sebelumnya. Nah, yang PMK sebelumnya itu PMK piloting SPAN ya. Nah, yang 154-nya PMK tentang bukan piloting lagi, pilotingnya sudah hilang. PMK tentang pelaksanaan SPAN. Pelaksanaan SPAN. Jadi itu menandak apa namanya? Kalau yang sakti ini pilotingnya aja sampai PMK-nya 2 kali ya. PMK pertama yang lengkap dan PMK 1 ada lagi yang saya tidak bahas ya. Nanti silakan dicek ya. PMK keduanya perubahan atas PMK 159 piloting SPAN yang isinya masih basisnya PMK 159 ini. Di perubahan itu hanya nyisip-nyisipkan pasal tambahan ya atau ketentuan-ketentuan tambahan, ayat tambahan dan lain-lain. Jadi tapi masih ranahnya masih piloting. Piloting itu berarti belum untuk semua satker gitu ya, belum untuk semua kementerian lembaga. Nah, kalau SPAN sudah itu kan hanya untuk Kementerian Keuangan gitu ya. Itu tapi sudah full semua KPPN menerapkan seluruh Indonesia. KPPN saja tapi ya. Itu kantor pelayanan perbendaharaan negara seluruh Indonesia yaitu Kementerian Keuangan di DPB yang sisi ininya bendara umum negaranya ya keseluruhan. Nah, kalau SPAN ini kan Anda bisa bayangkan ya, ini akan diikuti oleh seluruh satker, seluruh kementerian lembaga se-Indonesia gitu ya. Jadi pilotingnya itu saja sampai diatur 2 kali. Piloting pertama PMK 2018 juga kalau tidak salah ya. Ini ya 2018 PMK pertamanya ini piloting. Ada PMK keduanya 2018 juga. Itu apa namanya? Pilotingnya aja harus diatur 2 kali ya. Atau mungkin bahkan nanti ada lagi peraturan lagi ya, apa perubahan lagi atas penyempurnaan lagi atas peraturan ini. Berarti sudah 2020 kan itu. Tapi kita lihat apa masih piloting juga yang diubah itu atau sudah pelaksanaan. Jadi saking pentingnya kita mengawal ya, jangan sampai sesudah diterapkan untuk seluruh satker, seluruh kementerian lembaga ternyata masih ada masalah-masalah. Nah, masalah itu kalau perlu diatasi, atasi dulu untuk ini di launching untuk semuanya. Nah, untuk modul pembayaran saat ini karena sangat terkait dengan ya. Jadi saya membahas PMK 159 ini juga mulai dari yang masih sebetulnya ranah modul komitmen, yaitu pengelolaan data supplier ya. Sekalian kita review juga. Nanti kalau masih belum selesai, seperti biasa, tunggu video YouTube-nya ya, karena nanti saya insya Allah akan gabungkan. Jadi di kelas berikutnya saya lanjutkan. Nah, nanti di YouTube-nya itu akan digabungkan menjadi satu kesatuan penjelasan. Nah, juga yang kedua, nanti ada juga yang slide ya, yang slide. Nah, tapi slide ini nanti kalau ada waktu saya bahas masuk ke slide itu. Tapi juga saya antisipasi ya, yang minggu lalu ternyata ada kelompok yang membahas materi utama. Gitu ya, materi utama. Jadinya sama kan yang saya bahas dengan yang dibahas oleh kelompok. Padahal kan untuk D3 materi
materi yang dibahas adalah materi khusus ya, seperti yang sudah disampaikan di slide dulu kontrak belajar itu ya. Nah, tapi ini sih saya meskipun membahas ini, tapi nanti kita lihat ya dengan slide materi utama ini sama ya. Menurut saya mungkin di sini kita bisa lebih komprehensif ya, lebih lengkap kalau kita bahas dari PMK-nya ini. Slide sudah diringkas. Baik ya. Nah, kita lihat yang paragraf 2 ini, pasal 36 mengatur tentang pengelolaan data supplier. Di atasnya mungkin sudah ini ya, modul komitmen di bagian kedua ya. Jadi modul komitmen ini kemudian diawali dengan pengelolaan data supplier. Kenapa supplier ya? Karena semua pembayaran itu pasti penerima pembayarnya harus terdaftar sebagai supplier. Jadi tidak lihat berapa besar yang dibayarkan, tidak melihat apakah ada kontrak atau tidak, gitu ya. Pokoknya semua yang akan menerima pembayaran dari APBN harus didaftarkan dulu sebagai supplier, penyedia barang, gitu ya. Nah, pengelolaan data supplier ini terdiri atas pembuatan dan pendaftaran data supplier. Ya, itu jadi kita pertama sekali memasukkan data supplier itu. Data supplier itu kadang memang makanya harus dikelola secara nasional ya. Masuk ke modul SPAN itu kan nanti dari Sakti dulu kan nanti dikirim juga ke SPAN itu lewat portal SPAN itu kan. Itu sepertinya kemudian digabung dari seluruh satker itu kan. Satker itu beberapa bisa di lokasi yang sama kali ya. Misalnya di Tangsel ini kan ada Kanwil misalnya kantor Kementerian Agama Kabupaten. Nah di sini juga misalnya ada PKN STAN. Ya, mungkin suppliernya karena sama-sama di Tangsel ada menjadi supplier PKN STAN, menjadi supplier kantor Kementerian Agama Tangsel gitu ya. Nah itu kan kalau sudah masuk, kalau dulu tidak ada database terpusat, kita nyatet, Kementerian Agama nyatet, itu tidak ada masalah. Nah, tapi kalau sekarang kita gabungkan, catatan satu supplier yang sama, yang kita input, upload, dan yang diupload oleh kantor Kementerian Agama, harusnya teridentifikasi sebagai supplier yang sama. Nah, karena itu data menjadi sangat penting ya. Ini suppliernya itu nama perusahaannya apa, begitu ya, NPWP-nya berapa, begitu ya, yang kode unik primary key itu harus ditulisnya sama, gitu ya, diinput oleh kita, diinput oleh Kementerian Agama sehingga nanti bisa diidentifikasi itu sebagai satu supplier. Jadi kadang APBN membayar untuk supplier yang sama, tapi untuk pengadaan di PKN STAN. Terus jika dia membayar lagi ya pakai SPM yang lain, tapi untuk supplier yang sama, tapi untuk Kementerian Agama. Ini harus unik ya, harus jangan sampai supplier tersebut jadinya beda gitu lihatnya. Nah, oleh karena itu pengelolaannya di sini dilaksanakan diantaranya tujuannya seperti itu. Jadi operator mekanismenya seperti apa? Ya, operator menerima ADK data supplier dari aplikasi existing atau pendukung yang membuat struktur dan elemen data supplier. Mengunggah ADK, merekam data supplier sesuai dengan dokumen pendukung. Kemudian, jadi ini kan ada sesuai user ya. Pertama operator, kemudian approver melakukan verifikasi kebenaran. Nah, validatornya di mana nih? Nah, nanti kita lihat. Untuk data supplier yang telah tercatat dalam SPAN, mekanisme pembuatan dan pendaftaran data supplier, nah, ya, jadi di SPAN-nya kan sudah ada, dapat dilakukan melalui unggah data supplier yang diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Nah, kenapa ada aplikasi OM SPAN ya, online monitoring SPAN? Karena aplikasi Sakti dengan SPAN itu kan berbeda gitu. Kita masukkan melalui portal SPAN itu aplikasi untuk mengirim ya ke SPAN. Nah, tetapi ketika itu sudah dikirim atau belum, sudah masuk atau belum di SPAN, nah itu di portal itu kita tidak bisa
lihat ya. Nah, kita bisa melihatnya di aplikasi tambahan ini, online monitoring SPAN. Nah, jadi ada supplier itu yang sudah ada di sana, itu berarti kita tinggal lihat saja di aplikasi online monitoring. Nah, ada supplier yang baru sama sekali belum ada di sana. Itu bisa melalui Sakti tadi, melalui ADK kita kirim. Nah, kalau supplier itu sudah ada, kita tahu ya, kalau yang ini mungkin tadi mungkin ada di kementerian lain itu ya, tapi satu wilayah. Nah, kalau yang ini memang kita satker yang yang sudah tahu ya, ada data supplier tersebut yang berubah. Misalnya alamatnya berubah. Berarti kita yang tahu langsung melakukan perubahan. Operator menerima ADK data supplier keluaran dari aplikasi existing. Operator mengunggah ADK data supplier atau merekam perubahan. Kemudian terakhir approver melakukan verifikasi kebenaran. Ini mungkin validator itu lewat saja ya di sini ya, karena di tengah-tengah. Jadi langsung approver. Approvernya ini KPA sepertinya ya, kuasa pengguna anggaran di satker tersebut, kepala kantornya. Nah, kemudian ketiga ada dilakukan penonaktifan ya, kalau si supplier tersebut sudah tidak melakukan bisnis lagi ya, tidak beroperasi lagi. Nah, data header ya tentang supplier itu nama itu ya. Kemudian ada lagi data pendukung ya. Data pendukungnya ada referensi bank, fotokopi kartu KPP, fotokopi akte pendirian. Untuk supplier tersebut nanti kalau sudah dimasuk ke database SPAN ya, dimasukkan melalui portal SPAN. Kalau teman-teman sudah mengikuti portal SPAN itu yang di tengah ya, di YouTube saya pernah juga saya tunjukkan kan, ini aplikasi Sakti, portal SPAN, kemudian SPAN gitu ya. Jadi pas kita ngirim itu pakai portal SPAN. Nah, nanti kalau sudah masuk ke SPAN, sudah di-ACC oleh SPAN, nanti dikasih namanya nomor register supplier kan. Nanti kita bisa melihat di supplier yang sudah kita inputkan itu nanti sudah ada kolom nomor registrasi supplier, NRS-nya itu sudah berisi pengesahan gitu ya. NRS itu berarti pengesahan oleh KPPN, supplier itu sudah oke gitu ya. Sudah masuk ke SPAN, nanti kalau ada pembayaran akan lancar, gitu ya. Tidak ada masalah. Nah itu ini ya tentang supplier. Kemudian kontrak ya. Satker harus mendaftarkan data kontrak kepada KPPN ya. Jadi kalau dengan supplier tersebut membayar pengadaannya itu ada kontraknya, maka data kontrak itu harus dicatat gitu ya. Seperti mencatat suppliernya itu tadi ya. Nah, ini kontraknya itu mungkin ada yang multi years ya, berarti sudah tahun lalu sudah dicatat ya. Mungkin ada yang baru. Nah, berarti kalau yang baru kita masukkan. Meliputi data kontrak yang belum dicatat dan data kontrak yang telah dicatat. Yang multi year itu yang telah dicatat. Nah, ini ada apa saja? Pembuatan pendaftaran data kontrak, perubahan data kontrak, pembatalan data kontrak. Nah, pembuatan sama seperti supplier tadi ya. Pembuatan berarti isinya adalah data ya itu ya. Nah, ini pembuatan di sini aja. Kalau ini jenisnya, nah di sini operator menerima dokumen pendukung dalam rangka perekaman data kontrak. Jadi kontraknya dibaca oleh operator, kemudian di-input ya ke dalam aplikasi modul komitmen ini ya. Kemudian nanti di-approve ya oleh approver. Jadi kalau perubahan juga kira-kira sama. Kemudian pembatalan juga ya tinggal dibatalkan, masuk ke modul komitmen juga. Kemudian nanti kapan digunakan ya? Pada saat nanti si pelaksana kontrak itu, supplier itu sudah menyelesaikan kontrak ya, mereka diajukan pada SPP SPP Satker berhak menerima pembayaran, kemudian diterbitkan SPM. Nah, saat itulah data kontrak ini bisa berguna gitu ya. Nilainya berapa, jadwalnya berapa itu kan jadi dicek juga oleh KPPN. Nah, KPPN jadi mengesahkan juga kontrak yang sudah di di input gitu ya. Nanti sudah masuk ke SPAN. Nah,
kalau tadi supplier, nomor register supplier, kalau ini kontrak namanya NRK, ya, nomor register kontrak, pengesahan oleh KPPN melalui SPAN. Ya, kita lihatnya di Sakti, kalau sudah ada nomor register kontraknya berarti sudah oke. Nah, kalau sudah dilakukan serah terima, ya, nanti dokumennya nama BAST atau BAKP, berita acara kemajuan pekerjaan, atau BAPP, berita acara penyelesaian pekerjaan. Jadi kalau barang itu serah terima barang, ya, tapi kalau bukan barang kan penyelesaian pekerjaan jasa, nah, BAPP. Kalau baru terbin berapa, gitu ya, ada pembangunan gedung dalam 3 terbin, kan tetap berhak menerima sesuai kontrak ya pembayaran. Ya, maka berita acaranya adalah kemajuan pekerjaan, ya, bukan BAPP, bukan BAST. Nah, perekaman paling sedikit memuat informasi nomor, tanggal, nilai penyelesaian pekerjaan, ya jelas ya. Kalau tidak kita tidak bisa jelas membayarnya. Nah, kemudian kita juga melakukan monitoring, melakukan kartu pengawasan kontrak. Nah, ini kemudian masuk modul bendara. Ya. Modul bendara itu yang nanti dibayar dengan GUP. Ini mungkin saya tidak perlu bahas ya. Kemarin kita sudah bahas tentang modul bendara. Nah, jadi masuk ke modul pembayaran itu baru yang nanti dibayar secara LS. Sedangkan yang bendaharanya Anda baca, karena kita sudah bahas di slide utamanya. Nah, untuk melengkapinya ya, rincian peraturannya, nah, silakan Anda baca di pasal sebelum pasal 65 ini. Nah, modul pembayaran baru mulai di pasal 65, paragraf pasal 65 ini ya, dibagi ke dalam beberapa paragraf. Pertama, paragraf 1 umum. Nah, apa saja yang dicakup dalam modul pembayaran? Jadi yang pertama pencatatan SPP, ya. SPP itu dari siapa? Selalu saya juga sering jelaskan ya, kalau di video-video itu teman-teman review lagi, ya, atau karena kadang kalau di satu kelas mungkin ada yang saya jelaskan, ada yang tidak. Jadi saya mengacunya ke video ya nanti ya. Video YouTube itu insya Allah sudah digabungkan, ya, digabungkan dari beberapa kelas. Nah, kalau saya bilang di sini saya sudah jelaskan, saya tidak tahu juga apa sudah dijelaskan atau tidak. Jadi saya ngacunya ke yang sudah digabungkan itu pasti di sana sudah dijelaskan. Jadi yang saya maksud di sini yang sudah saya jelaskan adalah di setiap proses ya perbendaharaan ini selalu kita mengacu kepada pembagian fungsi, pemisahan fungsi kan antara sebetulnya dari awal CEO, COO. Ya. COO-nya adalah kementerian lembaga, kementerian, para menteri-menteri teknis, ya. Kemudian CFO-nya adalah Menteri Keuangan. Nah, di dalam kementerian lembaga itu kan ada yang dinda pembayaran, dia jadi CEO juga kan. Nah, ada yang mengelola permintaan keuangannya itu kan. Itu menjadi wakil kementerian keuangan sebetulnya itu ya. Dia jadi CFO di kementerian lembaga. Di Satkernya juga. Di Satker itu kan seperti PKN lah di sini ya. Ada yang melaksanakan kegiatan itu ya, itu CEO kan. Misalnya siapa? Kepala bagian akademik ya, ke BAAK ya, Badan Administrasi Akademik. Dan ada yang mengawal di sisi keuangannya, itu kepala bagian keuangan dan umum. Nah, kepala bagian akademik, administrasi akademik kan mengirimkan, nah di bagian keuangan dan umum itu bagian umumnya yang akan menjadi wakil dari direktur STAN ya sebagai CEO-nya. Ya. Bagian keuangan dan umum itu bagian umumnya. Kalau di Pusdiklat kan ada bagian umum. Dia yang akan melakukan perintah pembayaran. Ya. Dia yang bertanggung jawab, dia yang melaksanakan kegiatan lah soal gitu ya. Nanti bagian keuangan ya, kalau di kita ini disatukan. Bagian keuangannya yang menjadi wakil Menteri Keuangan, yang membuat SPM nanti ya, surat perintah membayar. Nah, itu surat perintah membayar ini dikirimkan kepada KPPN, gitu ya. KPPN juga bukan yang membayar langsung gitu ya. Mereka dibagi lagi, dipisahkan fungsinya hanya memerintahkan pembayaran gitu ya. Yang membayarnya nanti siapa? Bank. Gitu ya. Jadi ada banyak lapisan pemisahan fungsi ya. Sehingga sebetulnya kalau masih bocor juga ya,
itu yang menerima itu ternyata yang bukan berhak, itu ada something wrong gitu ya. Sebetulnya sistemnya sudah sampai 4 lapis gitu ya untuk mengatasi jangan sampai terjadi kekeliruan dalam pembayaran dengan APBN ini kan. SPP, SPM, dan SP2D terus dibayar sendiri oleh bank. Ada 4 lapis sebelum jadi dibayar. Ada 4 pejabat ya. Ada KPA kan. Di itunya juga masing-masing operatornya juga harus beda-beda kan. Nah, ini ya, jadi SPP, SPM, SP2D, RPD harian, SPP, dan ADK-SPM. SPP apa saja dokumen sumbernya? Nah, ini kalau UP, TUP, ya berarti perhitungan kebutuhan UP, TUP. Nah, kalau kemudian daftar rincian permintaan pembayaran, ya. Jadi kalau UP itu ada DRPP-nya ya, dari bendahara. Pas dia mengajukan UP atau GUP, ya, itu ada DRPP. Nah, kalau LS ya, maka pakai yang tadi BAKP, berita acara kemajuan pekerjaan ya, yang untuk dibayar permit. BAPP berita acara apa tadi? Ini kita berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. Berita acara pelaksanaan pekerjaan ya. Kemudian BST berita acara serah terima. Nah, jadi ini yang jasa, yang BST yang barang ya. Kemudian daftar gaji. Nah, jadi termasuk juga pembayaran itu adalah membayar gaji ya. Gaji, honor, lembur ya. Dari PPABP ya, pejabat pembuat apa ini? Nanti silakan lihat di atas ya. Kayaknya pembuat daftar gaji kalau dulu namanya. Nah, ini sekarang saya nggak tahu kalau jadinya singkatannya PPABP. Dokumen pendukung lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, bagaimana mekanisme SPP-nya? Seperti biasa juga kan di semua aplikasi kita, Sapspan itu ya, semua modul ya, itu masing-masing modul ada operator, ada validator, ada verifikator, ada approver ya, operator, validator, dan approver. Nah, khusus untuk modul pembayaran ini, operator kan merekam tagihan ya. Kalau dia LS ya, sudah ada BAST-nya kan, berarti baru kita bisa masukkan gitu ya. Kemudian mencetak SPP sesuai dengan perekaman yang telah dilakukan. SPP itu disimpan lah di meja PPK kan. PPK itu melihat SPP yang sudah tercetak, dia oke, cocok ya dengan anggaran yang ada. Nah, si PPK itu sebagai validator kemudian masuk lagi ke aplikasi SAPI dan memberikan validasi ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara sistem dan menandatangani SPP ya, yang dokumennya tadi ditandatangan di sistem juga dia validasi. Nah, kemudian nanti masuk penerbitan SPP kan. Nah, sesudah itu ini akan masuk ke pejabat penandatangan SPM ya. Apa isinya? Dokumen sumber surat perintah membayar, surat permintaan pembayaran yang dari PPK ya, dan kemudian dokumen pendukung lain yang dipersamakan. Nah, tadi mungkin DRPP ya, kalau UP gitu ya. Kalau penerbit SPM kan nanti dia ada yang dari LS. SPM dulu sebelum mulai. Nah, tapi ini mungkin kalau pas bicara pakai yang so small active speaker video aja ya, bukan yang ada banyak orangnya itu ya. Yang kotaknya satu. Karena kalau sudah hostnya atau saya masih bisa ya, masih bisa deh. Ini sudah terlihat belum Pak? Ya, ya kalau di situ sudah ya. Sudah kelihatan merekam. Kalau screen ada, cuma maksudnya record. Record bisa nggak? Enggak, ya. Kelihatannya enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sebentar. Wahid Ilham. Allow dan udah. Allow to record udah.
Ada klik record kan di bawah itu, tengah, Oke. atau di atas tengah. Sudah ya, sudah Nah, sudah udah record Pak. recording. Bisa kan? Ya, nanti recordnya itu jadi file besar banget ya. Pastikan harddisknya cukup 300-an, 400-an mega. Itu nanti diedit ya, kemudian diupload di folder tugas ya. Yang satu orang upload PPT, yang satu orang upload resume diskusi ya, dan review saya. Ya, silakan kelompok berapa nih? Kelompok 6 Pak kan? 3-4 ya. Kelompok 6 Pak. Kelompok 6 ya. Untuk pertemuan ya kelompok 4 Pak. Untuk pertemuan 6. Kelompok 4. Iya. Ya. Selamat Ya, pagi silakan. teman-teman dan Bapak. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ini akan menyampaikan materi tentang relaksasi pembayaran di masa pandemi terkait relaksasi dengan transfer dana daerah tahun 2020. Langsung saja, perlu perkenalan tidak ya Pak? Oke, perkenalkan nama saya Aulia Nur Latifah, saya absen 8 dengan NPM 1302181336. Kemudian ada teman saya, itu Ilham, Wahid Ilham, nomor absen 30 dengan NPM 1302180468, dilanjutkan dengan Siska Agustina Bakara dengan nomor absen 26 dengan NPM 1302180736. Baik, bisa dilanjut. Materi ini, nah pertama itu tentang apa itu relaksasi pembayaran TKDD. Nah, hal tersebut adalah pelonggaran syarat penyaluran dana ke daerah dana bagi hasil atau DBH dan dana alokasi umum atau DAU dan perluasan penggunaan TKDD. Nah, relaksasi ini maksudnya itu tadi ya teman-teman, pelonggaran. Jadi dikasih karena kan ada pandemi COVID seperti ini, jadi pemerintah pusat itu melakukan beberapa perubahan untuk mempermudah penyaluran dananya karena disiapkan untuk melakukan penyesuaian terhadap pandemi. Nah, syarat-syaratnya itu adalah pemerintah daerah harus memenuhi laporan relokasi dan refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Nah, itu adalah syaratnya. Lanjut. Nah, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 35/PMK07/2020 yang menyatakan pengelolaan transfer ke daerah dari dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional berlaku efektif mulai tanggal 16 April 2020 hingga 22 September 2020. Yang nomor 2 adalah PMK nomor 110/PMK07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang merupakan strategi nasional yang berlaku efektif mulai tanggal 5 Agustus 2020 hingga 31 Desember 2020. Lanjut. Dasar hukum yang ketiga adalah PMK nomor 145/PMK.07/2020 yang menyatakan perubahan atas PMK 35/PMK07/2020 tentang pengelolaan TKDD tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional berlaku efektif 1 Oktober 2020 sampai dengan dicabut. Maaf ya teman-teman, ada typo, kami menulis 2002. Itu yang benar adalah 2020, yang merupakan perpanjangan karena yang pertama tadi kan hanya sampai di Oktober ya. Terus lanjut. Nah, latar belakangnya adalah adanya COVID-19 selama wabah masih berlangsung, kebijakan ini akan membantu meningkatkan belanja pemerintah. Contohnya meningkatkan realisasi bantuan sosial serta program stimulus lainnya. Nah, itu kan ada bukti nyatanya ya teman-teman, banyak di daerah-daerah kita itu ada kayak bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, itu dananya juga merupakan dari TKDD juga.
Nah, latar belakang yang pertama adalah sebagai upaya penanganan penyebaran COVID-19, yang kedua adalah penanganan prioritas kegiatan penanganan COVID-19, yang ketiga adalah pelaksanaan pemenuhan mandatory spending anggaran kesehatan. Lanjut. Nah, ini bertujuan untuk satu, meningkatkan realisasi belanja pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 atau melaksanakan Perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 ayat I ya, itu yang mengatakan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau refocusing penyusunan alokasi dan atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran TKDD dengan kriteria tertentu. Nah, tujuan yang kedua adalah membantu recovery ekonomi secara tepat, yaitu tadi program nasional itu PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Lanjut. Nah, apa saja nih kebijakan relaksasi yang dilakukan pemerintah terkait TKDD 2020? Nah, yang pertama itu adalah penyederhanaan syarat penyaluran. Jadi banyak nih, misal biasanya ada syaratnya tuh banyak nih, syarat administratifnya banyak. Nah, ini disederhanakan. Terus penyederhanaan tahapan penyaluran juga dilakukan penyederhanaan. Terus penyaluran kembali TKDD bagi daerah yang mengalami penundaan serta perluasan penggunaan dana desa anggaran 2020. Nah, yang relaksasi itu relaksasi DAU. Yang pertama kan itu ya, relaksasi DAU. Nah, ini akan dijelaskan lebih lengkap di sini. Penyaluran DAU tahun anggaran 2020 bulan Februari sampai dengan Desember tidak mempersyaratkan dokumen-dokumen terlampir. Jadi sebenarnya di tahun 2019 untuk penyaluran DAU itu syaratnya ada A sampai G nih, yang merupakan laporan belanja pegawai, laporan belanja infrastruktur daerah tahun anggaran berjalan, laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester 2 tahun anggaran sebelumnya, dan lain-lain sampai G itu. Terus untuk saat ini tuh tidak ada. Jadi dipermudah. Terus next. Nah, praktik penyaluran DAU dari bulan Mei sampai September ini adalah daerah yang tidak memenuhi persyaratan 2 bulan berturut-turut dilakukan pemotongan DAU 3 bulan ke depan. Terus kebijakan syarat penyaluran DAU Februari sampai Desember 2020, Kementerian Keuangan tidak lagi mempersyaratkan pelaporan atas belanja pegawai, belanja infrastruktur, penanganan COVID-19, pemenuhan indikator layanan pendidikan dan kesehatan semester 2 2019, dan semester 1 2020. Jadi syaratnya udah diminimalkan ya teman-teman. Terus lanjut. Bagaimana dengan DAU yang tidak tersalur pada bulan Februari hingga Agustus 2020? Nah, itu ada dua hal nih. Pertama, Pemda yang belum memenuhi syarat penyaluran. Nah, untuk Pemda yang belum memenuhi syarat penyaluran, DAU disalurkan ke rekening kas umum daerah atau RAUD terhitung sejak diundangkannya PMK nomor 5/PMK 07/2020. Terus yang kedua adalah untuk Pemda yang belum menyesuaikan APBD 2020 sejalan dengan PMK nomor 35/PMK 07/2020 itu, penyaluran DAU akan tetap tertunda bagi Pemda yang tidak segera melakukan relokasi anggaran. Jadi ditunda dulu. Terus lanjut. Nah, dan DAU yang dialokasikan berdasarkan formula itu ada sekian ini, ada 377.963.917.428.000. Itu DAU yang diinformasikan. Itu berdasarkan pagu alokasi DAU pertama sebelum perubahan itu ada 384.322.524.227.000 ditambah dengan DAU tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan dan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 3 triliun, dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian P3K itu sebesar 2,5 triliun, dan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dengan perangkat desa sebesar 1,12 triliun dengan tambahan 6.617.606.799.000. Lanjut. Penyesuaian alokasi DAU. Nah, DAU yang dialokasikan berdasarkan formula dengan memperhatikan dampak COVID-19 dan kebutuhan belanja daerah serta mempertimbangkan kepadatan penduduk.
Nah, sedangkan DAU tambahan itu memperhatikan jumlah P3K sesuai formasi tahun 2019 yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi ini penjelasan dari DAU berdasarkan formula dan DAU tambahan. Lanjut. Nah, sekarang relaksasi dana bagi hasil ini akan disampaikan oleh Ilham. Saya akan menjelaskan mengenai relaksasi dana bagi hasil. Dalam kebijakan alur relaksasi dana bagi hasil itu dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, DJPK mengusulkan relaksasi penyaluran DPH tahun anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan. Lalu kedua dengan relaksasi syarat administrasi penerimaan DPH. Lalu ketiga relaksasinya dengan Menteri Keuangan mengalokasikan relaksasi kurang bayar DPH tahun anggaran 2019. Perlu diketahui bahwa terdapat 2 jenis DPH. Yang pertama adalah DPH pajak, lalu yang kedua DPH sumber daya alam. DPH pajak dibagi menjadi 3 bagian ini, yaitu DPH pajak PBB, DPH pajak penghasilan, dan cukai hasil tembakau. Lalu DPH sumber daya alam dibagi menjadi 5, berasal dari 5 kegiatan berikut, yaitu kehutanan, mineral dan batu bara, lalu minyak dan gas, panas bumi, dan perikanan. Untuk semua alokasi semua DPH ini berjumlah sekian, 89 triliun sekian. Lalu DPH tahun anggaran 2020 yang terdiri dari pagu alokasi DPH ini dibagi menjadi DPH tahun anggaran 2020 dan DPH kurang bayar tahun anggaran 2019. Ke pembahasan yang pertama, DJPK mengusulkan relaksasi penyaluran DPH tahun anggaran 2020 pada Menteri Keuangan. Usulan relaksasi yang diusulkan DJPK itu memuat daerah yang diberikan relaksasi, lalu jenis DPH yang diberikan relaksasi penyaluran, dan jangka waktu pemberian relaksasi penyaluran. Bagaimana jika relaksasi tersebut disetujui oleh Menkyu? Maka diterbitkan keputusan Menkyu yang ditandatangani oleh DJPK atas nama Menkyu. Lalu berapakah alokasi anggarannya untuk relaksasi tersebut? Tadi telah disebutkan bahwa DPH tahun anggaran 2020 berjumlah sekian. Nanti itu akan dialokasikan ke belanja infrastruktur 25% dari DTU digunakan untuk penanganan COVID-19 berupa sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan belanja mendesak. Lalu 25%-nya dari sisa DPH kehutanan dan reboisasi digunakan untuk penanganan COVID-19 atau ancaman perekonomian negara atau daerah. Sekarang berlanjut ke cara yang kedua. Cara relaksasi yang kedua yaitu Menkyu mengalokasikan relaksasi kurang bayar DPH tahun anggaran 2019. Di 2 slide sebelumnya telah saya sebutkan bahwa kurang bayar DPH 2019 berjumlah 12 triliun. Lalu bagaimana menentukan kurang bayar ini? Kurang bayar ini ditentukan dengan apakah LHP LKPP itu tersedia atau belum. Jika sudah, maka kurang bayar dihitung dari LHP LKPP tersebut. Namun apabila LHP LKPP belum tersedia, maka kurang bayar dihitung berdasarkan prognosis atau ramalan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan. Cara relaksasi yang ketiga adalah dengan relaksasi syarat administrasi penerimaan DPH. Terdapat 3 relaksasi yang dilakukan saat masa pandemi ini. Yang pertama adalah rekonsiliasi Pemda, KPPN, KPP sebagai persyaratan DPH pajak dilakukan secara online. Jadi sebelumnya kan tidak dilakukan secara online.
setelah masa pandemi dilakukan secara online. Kedua, harus terdapat persyaratan laporan pencegahan dan atau penanganan COVID seperti laporan kinerja kesehatan dan laporan bantuan sosial menjadi syarat laporan penyaluran DBH triwulan 2 dan 3 dan menggantikan laporan kinerja Pemda dalam mengelola sanitasi lingkungan. Relaksasi yang ketiga adalah penyampaian syarat tersebut cukup melalui soft copy. Untuk relaksasi dan alokasi khusus akan dijelaskan oleh Siska. Yang berikutnya relaksasi dana alokasi khusus fisik. Next. Berikut ini itu adalah merupakan relaksasi untuk dana transfer khusus. Yang pertama itu dana alokasi khusus fisik dan cadangan DAK fisik. Di sini bisa kita nengok alur dari untuk pencairan dana tersebut secara umum atau secara generalnya. Dari operator perangkat daerah yang mengirimkan ke BPKAD. Ini ada alurnya kok di sini. Ntar bisa dilihat. Ilham, lanjut. Sebelum dan sesudah adanya relaksasi DAK fisik ini, saya akan perbandingkan dengan tahun anggaran yang ada di 2019 dan tahun anggaran di 2020. Next. Nah, sebelum relaksasi, itu kan tahun 2019 ya. DAK fisik yang di sini itu adalah tahapan untuk pencairan di tahap 1 DAK fisik 2019 tahap 1. Di 2019 itu penyaluran dana alokasi khusus ini itu dilakukan dalam 3 tahap. Tahap yang 1 itu dibayar maksimal 25%, tahap kedua 45%, dan tahap ketiga senilai sisa kontrak dalam daftar bas barang atau pekerjaan. Yang kedua, syarat tahap 1 Pemda telah menetapkan peraturan daerah tentang APBD, menyusun realisasi penyerapan dana dan capaian output tahun lalu yang telah direview APIK. Nah, kemudian rencana kegiatan dan daftar kontrak kegiatan. Kalau untuk tahap 2, syarat untuk penyaluran dananya itu Pemda wajib menyusun dan mengunggah laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan dana yang telah tersalur dari RKON ke RKUD. Telah terserap dananya minimal 75% dan capaian output kegiatan DAK fisiknya tahap 1 telah direview oleh APIK. Sementara persyaratan tahap 3 ini mewajibkan Pemda menyampaikan laporan realisasi serapan 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian outputnya yang untuk tahap 2 telah itu mencapai 70% dan udah direview APIK. Serta Pemda wajib menyampaikan laporan nilai rencana penyelesaian kegiatan capaian output 100%. Next. Sedangkan untuk DAK fisik 2020 ini kan terjadi relaksasi ya. Tetapi relaksasi persyaratan penyaluran diberikan khusus hanya untuk 3 subbidang di DAK kesehatan terkait dengan menu penanganan COVID-19. Sedangkan untuk penyaluran DAK fisik lainnya itu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK 130, PMK 07 2019. Jadi itu penyalurannya itu selalu tiap tahun itu ada yang diubah dan ditetapkan di PMK-nya. Gitu. Next. Nah, untuk tahun anggaran 2020 kan sudah terjadi relaksasi ya. Nah, di sini itu adalah alur atau perubahan yang udah dilakukan. Maksudnya DAK fisik 2020 ini bagaimana cara untuk penyaluran dananya itu dipersingkat. Seperti 1 sampai 6 ini itu untuk semua tahapan gitu. Bedanya itu adalah penyaluran DAK fisik tahap 1 sekaligus maupun campuran. Tahap 1 itu
maksudnya adalah ada beberapa daerah yang sudah disalurkan lebih dahulu di tahap satunya. Karena kan corona disease ini kan mulai memberikan dampak yang sangat besar itu kan tidak di awal tahun kan. Jadi sudah beberapa daerah yang sudah mendapatkan lebih dulu dananya itu di tahap 1. Dan pada tahap berikutnya akan disalurkan sebesar selisih yang belum dibayarkan. Yang ketiga, sekaligus itu maksudnya adalah ada daerah yang pada tahap 1 tidak disalurkan dikarenakan belum melengkapi persyaratan. Daerah tersebut dapat sekaligus menerima DAK fisik tahap 1 bersamaan dengan tahap 2. Kemudian, bagaimana bentuk relaksasi persyaratan yang diberikan pemerintah? Yang pertama itu, pemerintah memberikan perpanjangan masa revisi rencana kegiatan dalam rangka penyesuaian penambahan menu COVID-19 pada 3 subbidang DAK fisik bidang kesehatan. Kedua, pemerintah mengurangi jumlah persyaratan penyaluran menjadi cukup 1 dokumen saja berupa revisi rencana kegiatan terkait penanganan COVID-19 yang disetujui sama Kemenkes. Yang ketiga, pemerintah melakukan percepatan penyaluran khusus menu COVID-19 menjadi secara sekaligus di depan atau tanpa menunggu adanya kontrak kegiatan sebesar nilai rencana kerja. Next slide. Berikutnya itu yang terakhir itu ada relaksasi dana desa. Next. Nah, di sini kami tampilkan bagaimana mekanisme penyaluran dana desa maksudnya untuk penyalurannya. Contoh yang di sebelah sini itu adalah contoh untuk di Jakarta. Penerbitan dari penerbitan SP2D dikirimkan ke RKUD dan pencairannya di rekening kas desa. Nah, di sini ini untuk tahun anggaran 2019, tahap penyaluran dana desa itu seperti apa, yang tahap 1-nya 40%, tahap 2-nya 40%, tahap 3-nya itu plus 20% untuk dana desa yang reguler. Nah, kalau yang untuk reward-nya sendiri, tahap 1 60%, tahap 2 40%. Di sini bisa dibaca perbedaan antara desa reguler dan desa reward. Ini tahap penyaluran dana desa ini bisa dilihat dalam PMK nomor 205 PMK 07 2019 terkait penyaluran dana desa tahun anggaran 2019. Next. Nah, sesudah ada relaksasi dana desa untuk tahun anggaran 2020 akan ditampilkan seperti berikut. Next. Nah, jadi dana desa di 2020 itu diatur di PMK nomor 50 PMK 07 2020 tentang perubahan kedua atas PMK 205 PMK 07 2019 tentang pengelolaan dana desa. Yang pertama itu memberikan relaksasi dalam persyaratan penyaluran dana desa. Ya, Pak? Tinggal 10 menit, 9 menit, 10 menit kurang ya, ini. Silakan dikelola supaya bisa ada pertanyaan tanya jawab. Baik, Pak. Ya, silakan. Perubahannya itu ada yang di nomor 1 ini tuh kayak tahap 1 dan tahap 2 itu untuk persyaratannya itu lebih disederhanakan, beberapa dokumennya tidak perlu dilampirkan. Yang nomor 2 ini tahapan untuk poin pentingnya itu yang digarismiringi, berbeda dengan PMK sebelumnya yang mewajibkan adanya laporan pelaksanaan BLT sebagai syarat penyaluran. Maka pada tahun 2020, persyaratan penyaluran dana desa tersebut dihilangkan atau tanpa persyaratan. Next. Selesai, terima kasih. Awal. Bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk bisa langsung unmute aja, bisa langsung ditanyakan di sini. Terima kasih, kami tunggu. Silakan. Izin bertanya. Iya, Fe, langsung aja. Gimana? Terima kasih. Kelompok 4. Jadi terkait dengan penjelasan kelompok 4 tadi, relaksasi TKD ini tentunya sangat bermanfaat bagi daerah-daerah ya untuk mengatasi pandemi COVID-19.
Namun saya sempat meng-highlight satu poin tadi, di mana dengan relaksasi ini menimbulkan adanya kelonggaran persyaratan maupun administrasi terkait TKDD tersebut. Dan kalau kita melihat dari sudut pandang lain, pelonggaran ini bisa memperbesar peluang terjadinya kecurangan atau fraud. Nah, menurut teman-teman sendiri dari kelompok 4, bagaimana sih langkah pemerintah atau tindakan preventif dari pemerintah agar fraud ini tidak terjadi? Terima kasih. Terima kasih Raffi atas pertanyaannya. Sebentar ya, kami diskusikan sejenak. Sebentar. Untuk bagian itu dijawab oleh Siska. Iya, Siska, silahkan. Sebentar ya, saya masih nyari jawaban dulu, Raffi. Mungkin kalau yang lanjut dulu, yang kedua nanti akan dijawab di akhir ya Raffi ya. Akan kami analisis dulu pertanyaannya. Silakan untuk yang mau bertanya, untuk mempersingkat waktu langsung aja on mic dan on cam ya teman-teman. Kami tunggu. Ya Pak, izin bertanya teman-teman dan Bapak. Saya Anissa Sariwardani, nomor absen 7. Ingin bertanya, tadi di slide kan ada relaksasi DBH ya. Saya kurang paham tentang kurang bayar DBH itu seperti apa ya yang dimaksud itu. Terus kenapa ya kok bisa ada kurang bayar DBH yang dari pemerintah pusat gitu. Terima kasih. Oke, Anissa, kami tampung dulu ya nih sekalian kita cari jawaban untuk. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh satu lagi biar 3 dulu ya teman-teman. Boleh satu lagi langsung aja. Halo, tes. Oke, Ifat. Masuk, Fat. Gimana, Fat? Izin bertanya. Tadi kan ada DAU yang tidak tersalurkan di slide-nya. Nanti itu gimana ya pas, misal kalau dia udah tersalur, nah nanti dia diakumulasi nggak sama yang bulan yang nggak tersalur. Nah kalau misal dia nggak, ya, terus kalau misal dia nggak terakumulasi, dia nanti dapat dana pengganti dananya nggak atas kegiatan yang telah dilakukan gitu. Oh ini terkait yang belum memenuhi persyaratan ya Fat, atau gimana? Iya, ya yang belum memenuhi persyaratan sesuai yang diaturannya gitu. Oh, oke. Kami sambung dulu ya, Pak. Ntar dijawab pas kita udah nemu jawabannya, tapi habis ini kita jawab. Untuk yang Raffi tadi, ya sama-sama, Ivan. Nah, untuk yang Raffi tadi, teman saya, Siska dari kelompok kami, udah nemu nih jawabannya. Boleh langsung Sis disampaikan jawaban atas pertanyaan Raffi. Jadi kalau menurut kami kan Raffi, tapi ini nggak tahu ya dilakukan apa enggaknya, karena kan sumber yang kami dapat itu kan dari sumber ini ya PMK ya, PMK yang diberikan, dan di PMK itu nggak ada peraturan yang kayak misalnya terjadi fraud atau kecurangan penyaluran dananya gitu kan. Jadi kalau dari kami sendiri mungkin untuk sebagai masukan itu lebih kepada mengandalkan dan memperketat audit internal yang dilakukan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Kan tetap aja ya setiap dana itu akan ada laporan pertanggungjawabannya sendiri dari aparatur daerah kan. Jadi menurut kami dalam untuk pemeriksaan laporannya itu lebih diperketat. Terus kalau misalnya dibilang kan nggak semua daftar itu dihapuskan, maksudnya nggak semuanya dihilangkan kan dari persyaratan. Jadi menurut kami pemerintah juga pasti udah memikirkan yang terbaik. Kenapa beberapa dokumen itu direlaksasi persyaratannya gitu. Nah kemudian lebih ke mengandalkan ini juga. APIP sebagai pengendali keuangan pemerintah. Oke, baik Raffi, kayak gitu jawaban dari kelompok kami. Maaf kalau kurang memasan, mungkin karena kami juga belum tahu untuk itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa menambahkan nanti di akhir atau bagaimana Pak?
mati mute ya. Iya Pak, untuk jawaban yang terkait bagaimana audit itu Pak, kan nanti kalau ada relaksasi biasanya ada fraud dan lain-lain. Nah itu kami tadi menyimpulkan sepertinya nanti akan dilakukan pengetatan dalam auditing laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dan juga pengendalian APIP-nya lebih diperketat lagi. Nah dari Bapak, menurut Bapak itu sudah tepat atau belum ya Pak? Soalnya kami ada berdasarkan PMK Pak, belum mengulik lebih dalam tentang hal tersebut, tentang relaksasi yang memungkinkan terjadinya fraud dan lain-lain. Ya, ya BPK juga ada menerbitkan prosedur ya untuk audit di COVID ini ya, pasca COVID ini. Yang pada intinya jangan sampai kemudian peraturan ada dilonggarkan gitu, tapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Memang ada banyak hal yang menjadi biasanya harus dipenuhi gitu ya, menjadi tidak dipenuhi, bisa tidak dipenuhi. Nah BPK sendiri sejauh yang saya ketahui ya itu ya mungkin dengan strategi tertentu gitu ya, berusaha juga mencegah itu, meskipun di sisi lain tidak sampai harus kemudian menyebabkan juga satker-satker atau yang menerima dana tersebut menjadi kesulitan lagi gitu kan. Ini antara melonggarkan supaya lebih mudah, supaya dampak-dampak COVID itu bisa segera teratasi ya, dengan ya tetap juga hal yang harus dihindarkan itu bisa diselesaikan. Ini memang jadi tantangan sendiri buat BPK. Gitu. Istri saya di BPK ya, saya sering melihat ada banyak rapat-rapat yang disiapkan. Ini teman-teman karena sudah habis juga waktunya ya, mungkin dicukupkan saja ya. Ya nanti saya ada tugas, terus sudah saya upload juga materi baru ya, yang tadi yang saya sampaikan. Untuk sisa ini silakan membahas, baca itu, kemudian tugasnya nanti diselesaikan di jam 12 malam lah. Ya. Slide saya minta ditambahkan dengan dari materi PMK yang baru yang tadi saya jelaskan. Ya, Pak. Demikian ya. Silakan ya, kelompok masih sempat pamitan. Ya, untuk teman-teman yang belum sempat kami jawab pertanyaannya, atau nanti dilanjut di chat ya, kalau jawab di chat ya, akan kami sampaikan di grup chat agar lebih mudah dipahami mengingat waktunya yang sudah sempit ini. Oke, mohon maaf teman-teman kalau banyak yang kurang jelas, banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya.